Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di podcast Story Anahel. Kali ini saya akan mereview tentang majalah Anahel edisi ke-12 dengan tema Furqan bersama Bapak Dimas Maulana selaku pembina atau pembimbing dari majalah Anahel dan juga Ekstra Anahel. Apa kabar Bapak Dimas? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, selanjutnya dan Anahel edisi ke-12 ini dengan tema Furqan. Menurut Pak Dimas itu Furqan itu apa sih Pak? Ya, jadi kita mengulas atau flashback ke bulan-bulan yang lalu ya, tepatnya di awal tahun 2020. Kita kan membahas masalah tema majalah kita. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata di tahun 2020 ini sangat mengejutkan sekali karena memang tanpa diduga, tanpa disangka-sangka ya kan Wir, kita mengalami yang namanya peristiwa yang belum pernah ada di dunia. Aslinya itu yang namanya virus itu dulu sudah pernah ada, tapi virus ini tentu sangat beda sekali, apalagi sekarang ini zamannya zaman digital. Zaman digital itu zaman yang memang serba berbagi peristiwa, berbagi pengalaman, berbagi berita, dan sangat mudah dimiliki oleh manusia dan sangat mudah sekali setiap manusia itu bisa membagikan suatu pengalaman atau peristiwa yang terjadi pada saat yang dia alami. Nah, untuk itu kita dulu kan sudah pernah membahas ya kan. Pertama kali ide yang dimunculkan itu dulu mengenai nasionalisme, tapi ternyata nggak jadi ya kan. Terus akhirnya kita mengambil Furqan. Nah, Furqan ini kalau kita lihat di cover majalah ya kan, cover majalah ini memang kalau kita amati dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini adalah podcast pertama kali kita mereview majalah Anahel ya kan. Untuk cover majalah di sini lambang Furqan kita kasih dengan bunga kaktus. Nah, bunga kaktus ya. Ini kan bunga kaktus ya. Kau nggak tahu ya? Kaktus itu bunganya panjang itu ya Pak? Iya, panjang berduri, tapi iya, ada bunganya. Jadi kaktus itu juga berbunga. Nah, mengapa kita mengambil bunga kaktus sebagai cover majalah Anahel di edisi 12 tahun 2020? Ini menarik sekali. Jadi bunga kaktus ini kita simbolkan Furqan. Furqan itu di dalam Al-Quran juga ada nama surat Furqan yang artinya pembeda atau pembanding. Nah, di cover majalah ini kan sama kan ya, warnanya juga sama. Jadi di sebelah kiri atau kalau kita baca ini sebelah kanannya, tapi kalau kita gini kan sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu berwarna, tapi sebelah kanan itu tidak berwarna atau hitam putih. Ini memang sengaja dibuat seperti itu. Jadi ada unsur kiasnya di sini, atau kita harus menginterpretasi atau memaknai dari sebuah cover ini bahwa cover ini itu adalah bagian dari Furqan atau pembeda. Sama-sama bunga kaktus dari kedua gambar ini. Kaktus itu kan berduri dan juga mempunyai bunga, ada bunganya. Kalau yang hitam putih itu melambangkan keburukan atau kejelekan. Tapi kalau di bunga kaktus yang sebelah kiri atau sebelah kananmu itu berwarna, itu dilambangkan kebaikan. Dilambangkan kebaikan dan keburukan. Nah, di sini adalah perbedaan. Mengapa kok sama-sama bunga kaktus tapi hanya perbedaan hanya di warna hitam putih dengan berwarna? Karena apa? Karena yang namanya suatu kebaikan itu pasti mengalami yang namanya resiko. Kebaikan apabila manusia itu melakukan kebaikan itu kan pasti ada resikonya ya Mir ya. Terus keburukan juga pasti ada resikonya. Nah, sama-sama beresiko ini kita
ambil filosofinya adalah duri. Jadi gitu. Nah, filosofinya adalah duri. Maknanya dalam banget ya Pak ternyata. Ini perlu kita ketahui. Jadi Furqan itu seperti itu. Dari kebaikan dan keburukan yang harus mungkin kita jalani atau mungkin kita sudah punya niat baik atau niat buruk, itu pasti punya resiko. Nah, resikonya itu kita lambangkan adalah duri. Jadi kebaikan dan keburukan pun juga ada namanya suatu apa ya? Iya, konsekuensinya atau mungkin hadiahnya, yaitu berupa bunga. Gitu kan. Misalnya ini contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari kan, kalau kita berbuat buruk ya kan, misalnya mencuri. Jadi tapi mencuri itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu kita juga mendapatkan keuntungan itu seperti itu. Iya kan, ya seperti itu. Nah, begitu pula dengan kebaikan. Kalau kita bertindak jujur, walaupun itu jujurnya itu terasa menyakitkan, itu juga akan menguntungkan. Menguntungkannya bukan di dunia tapi mungkin di akhirat. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke isinya ya. Untuk rubriknya, nah di halaman pertama kalau kita lihat, nah ada visi misi. Nah, visi misi Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu. Coba dibaca visinya. Visinya apa visinya? Terwujudnya madrasah berbudi pekerti mulia, berprestasi prima dan berbudaya peduli lingkungan. Nah, misinya 1. Mewujudkan insan yang berkarakter islami, berakhlakul karimah, mandiri, inovatif, kreatif dan kompetitif. Ya. Yang kedua, mewujudkan proses pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan keunggulan lokal. Ya. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan bakat minat secara optimal melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, meningkatkan SDM madrasah yang lebih berkompeten. Yang keenam, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan stakeholder dalam pengembangan madrasah. Yang ketujuh, menumbuhkan budaya cinta dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, itu visi misi dari MTS Negeri 1 Kudus. Kalau visi misi kita tidak perlu mereview ya, jadi kita tidak perlu membahas karena ini adalah visi misi yang dibuat oleh pejabat dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kudus, ya kan? Iya, sebagai pimpinan lah ya kan, dari kepala madrasah, wakil kepala, komite dan lain sebagainya yang tergabung dalam di pimpinan. Nah, kalau kita lihat di bawahnya, ya kan, ini mulai edisi pertama, bentuknya sangat beda, mulai edisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, jadi edisi 1 sampai 7 itu bentuk majalahnya kecil ya. Iya. Terus mulai edisi ke-8, 9, 10, 11, 12 itu dibuat seperti buku yang berukuran F4. Nah, jadi gitu. Nah, sebelahnya di sini ada lagu Bagimu Negeri. Mengapa kok kita buat di halaman setelah cover, lalu di halaman kesatunya itu kita tampilkan sebuah lirik Bagimu Negeri? Kalau menurut kamu bagaimana? Karena ini kan salah satu lagu nasional ya Pak. Iya. Kita kalau kesannya kita harus mengingat gitu loh Pak. Kadang kan banyak generasi muda yang melupakan apa sih itu lagu nasional tuh apa, malah yang kadang dihafal itu lagu-lagu barat, lagu-lagu ini. Ya, termasuk kamu ya. Iya, sama saya termasuk. Tapi kita lihat majalah ini, Bagimu Negeri ditaruh di depan, artinya harus setiap kita membuka majalah biar kita bisa mengingat, oh ini loh majalah ini ternyata ada lagu nasional. Iya. Nah, itu bisa menciptakan, oh ini lagu nasional, bisa dilihat dinyanyikan atau Ya, diimplementasikan. intinya itu
supaya teman-teman kita itu tidak lupa dengan lagu nasional. Itu yang pertama. Yang kedua itu supaya kita itu tumbuh yang namanya cinta nasionalisme, ya kan, cinta tanah air atau rasa nasionalisme itu seperti itu. Jadi kalau generasi muda bangsa kok tidak cinta tanah air itu wah sangat rawan sekali. Jadi kita harus benar-benar mengajak generasi bangsa untuk mencintai tanah air, terutama Indonesia ini, dengan lagu-lagu nasional. Jadi lirik dari Bagimu Negeri ini menunjukkan rasa pengorbanan kita, ya kan, rasa bakti kita kepada negara. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang halaman kedua ini ada lagu Mars MTS Negeri 1 Kudus. Nah, ini. Nah, lain kali aja lah. Terus di sebelahnya juga ada daftar isi ya. Lalu selanjutnya ada salam redaksi kamu sendiri, ya kan. Di dalam sambutanmu bagaimana? Singkat aja, Pak. Ini tentang pembeda ya, Pak. Pembeda itu dalam mungkin masa sekarang atau pada saat ini kan diambil dari virus corona. Banyak terjadi pro dan kontra. Banyak yang sampai itu kadang mengakibatkan perdebatan publik atau pertikaian di sosial media, ya kan, Pak. Sebenarnya virus ini tuh ada atau tidak, bahkan ada yang menyalahkan pihak-pihak kesehatan padahal mereka adalah garda depan dari virus corona. Ya, betul. Mereka kan tidak tahu apa awal dari virus ini masuk. Nah, dari itu kita bisa merusak persatuan Indonesia atau sila ketiga dari Pancasila. Betul sekali ya. Jadi intinya seperti itu. Ya. Jadi kita mengambil tema Furqan itu supaya kita bisa mengetahui pembeda mana yang baik, mana yang buruk, dan kita harus memahami itu. Jadi itu ya. Terus baliknya di halaman 5 ada sambutan Ketua OSIS, ada kutipan yang sangat menarik, ya kan. Saya bacakan di sini. Jika niat kita baik sesuai hati nurani kita, lingkungan yang saat itu kita tempati pasti akan membawa manfaat baik. Luar biasa. Dalam banget ini kata-katanya Radit, ya kan? Terus ada lagi sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus. Nah, ini ada kutipan. Islam mengingatkan pada umatnya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung pada ucapannya atau tulisannya. Ini sangat berkaitan erat dengan yang kita alami keseharian kita, ya kan. Seringkali kalau kita terburu-buru dengan memposting atau memberitakan sebuah kejadian, atau mungkin di sosial media itu kita jadikan sebuah adu perdebatan, atau mungkin kita berniat buruk menyindir, ya kan, kadang-kadang membuli orang melalui sosmed itu, wah, ini sangat merusak generasi bangsa. Terus di baliknya lagi ada kutipan lagi, dibaca Mir. Terlepas dari begitu besar dan banyaknya dampak negatif COVID-19 pada berbagai sektor dan lini kehidupan manusia, kita tetap harus berjuang untuk masa depan, khususnya usaha mencerdaskan generasi Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Kita juga patut bersyukur dan sadar bahwa selalu ada hikmah di balik suatu peristiwa. Nah, ini kutipan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mundakir. Hikmahnya, ya. Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Mundakir, Kepala Kemenag Kabupaten Kudus. Lalu di sini ada foto-foto, ya, foto-foto siswa. Ini dulu pernah mengikuti lomba fashion show, dan ada juga lomba pidato bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, terus ada rubrik My School. Nah, rubrik My School ini, bahwa yang namanya rubrik ini, My School ini, kita menunjukkan bahwa MTS Negeri 1 Kudus ini mempunyai studio seperti ini. Ya, ini. Nah, kalau kalian penasaran bisa langsung ke sini. Tidak dipungut pajak ya, Pak? Tidak lah, gratis emangnya tempat wisata. Ya, enggak lah. Terus lanjut.
Nah, di rubrik selanjutnya ada rubrik renungan. Nah, rubrik renungan ini dengan judul, memberi judul dan menempelkan makna. Ini sangat menarik sekali. Kalau kita baca itu, kita amati dengan apa itu namanya, tulisannya hampir mirip dengan cerpen. Hampir mirip dengan cerpen. Kutipannya, kita harus hati-hati dalam memaknai atau memberi judul karena banyak tragedi, musibah, konflik, juga kekacauan dalam kehidupan ini. Nah, ini sebenarnya tulisan ini adalah hasil dari tulisannya Bapak Fahrudin Faiz. Jadi beliau itu menuliskan sebuah kalimat-kalimat yang berdasarkan pengalamannya. Nah, setiap tragedi, setiap konflik atau setiap musibah itu kita harus memberikan sebuah pemikiran yang harus sesuai dengan positif, tidak boleh dengan negatif. Intinya seperti itu. Ini ada kalimat yang bagus. Saat nilai ujiannya, ada tragedi. Saat nilai ujiannya lagi-lagi ambles, ia memberi judul nilai yang istiqomah. Jadi setiap ada peristiwa misalnya murid kok nilainya turun terus lah itu, tapi dia punya pemikiran positif, dia berhusnudzon, jadi nilai yang istiqomah. Jadi judulnya seperti itu, memberi judul dan menempelkan makna. Saat panik karena mahasiswi yang tidak ditaksirnya jadian dengan anak lain, ia memberi judul begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Jadi itu. Saat suatu ketika ia mengalami sakit dan harus opnam di rumah sakit, kami yang menjenguknya tersenyum kala ia berkomentar, kapan lagi makan, mandi, tidur dilayani yang cantik-cantik. Jadi positif banget. Iya, positif. Iya, jadi tidak punya pemikiran negatif. Bahkan saat suatu ketika mukanya biru-biru karena dipukuli orang setelah tidak sengaja menyerempet anak kecil yang menyeberang mendadak, ia memberi judul kejadian itu hanya sebagai pengalaman, adalah guru terbaik. Kebetulan sekarang gurunya agak killer. Jadi gitu. Nah, itu di rubrik renungan ini bisa diartikan bahwa manusia itu harus berhusnudzon, ya kan? Harus punya pemikiran yang positif, tidak boleh mempunyai pemikiran yang negatif. Kalau di dalam bahasa Arab apa namanya? Suudon. Nah, itu, ya kan? Di baliknya ada lagi. Nah, sini kita memberi judul dan menempelkan makna. Misalnya ini dari peristiwa COVID-19, ya kan, kita harus hati-hati dalam memaknai atau memberi judul karena banyak tragedi, musibah, konflik, juga kekacauan dalam kehidupan ini terjadi saat kita keliru memberi makna peristiwa yang kita hadapi, dan akibatnya keliru pula respon kita untuk menyikapinya. Nah, kalau kita memaknai pandemi sebagai ujian Tuhan kepada kita, maka kemungkinan kita akan berusaha mencari solusi terbaik tanpa melanggar nilai-nilai berketuhanan, sehingga kita bisa lulus ujian. Kalau kita memaknai pandemi ini sebagai hukuman dari Tuhan kepada kita, maka kemungkinan kita akan segera bertaubat, memperbaiki diri, dan mencari solusi agar pandemi ini selesai di jalan yang diridhoinya. Kalau kita memaknai pandemi ini sebagai hukuman Tuhan atas orang-orang atau kelompok lain yang menurut kita berdosa kepadanya, maka kemungkinan kita diam menunggu mereka bertobat dan memperbaiki diri, atau mungkin marah-marah menyuruh mereka segera bertobat dan memperbaiki diri. Jadi intinya itu pemberian judul atau makna yang positif ini bukan berarti memberi makna yang salah, namun menempelkan kemungkinan makna yang lebih positif dan maslahat. Jadi manusia saat ini itu harus belajar dari renungannya Pak Faiz ini. Jadi seringkali kan kita sendiri, ya, kamu kan sudah mengalami, ya kan, Pak Dimas juga pernah mengalami yang namanya peristiwa yang terjadi terus kita beranggapan yang negatif. Overthinking. Nah, jadi itu. Terus lanjut di rubrik Lipsus. Nah, rubrik Lipsus ini ada pembahasan mengenai menyikapi kemajuan teknologi dan informasi.
yang dikenal dengan pembelajaran industri 4.0. Nah, pembelajaran industri 4.0 atau pembelajaran digital nama lainnya itu yang sering kita hadapi, Mir. Ya kan, saya sebagai guru, ya kan, kamu sebagai murid, kan kamu mengalami sendiri yang selama ini dilakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Nah itu kan artinya sudah masuk ke pembelajaran digital, ya kan? Ya. Menurut kamu gimana? Enak nggak pembelajaran jarak jauh? Ya, Pak? Enak enggaknya itu tergantung kita sih Pak menikmatinya. Kalau misal kadang banyak teman saya yang bilang, "Alah, PJJ itu nggak enak, nggak ketemu guru langsung, nggak bisa memahami materi, banyak sekali kendalanya." Tapi memang menurut saya sih gitu sih Pak, pandangan saya enak ketemu langsung. Jadi kalau ditanyakan itu bisa langsung, "Ya Pak, ini tuh langsung jelas. Jelas. Iya. Gitu. Ya memang dengan adanya pandemi Covid ini memang semuanya itu berubah, iya kan? Mulai dari proses pembelajaran, aktivitas manusia, bahkan drastis. Iya. Ya bisa dikatakan sudah 50 atau 60% lah kita itu sudah memasuki dunia online, ya kan? Sedikit-sedikit online, ya, belanja sekarang sudah ada online, ya kan, melalui online. Bahkan yang namanya pembelajaran juga seperti itu. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan tokoh pahlawan pendidikan, iya kan, yang bernama Bapak Ki Hajar Dewantoro itu dulu juga beliau itu sudah punya kata-kata, ya kan, yang namanya setiap iya sekolah setiap manusia. Nah jadi gitu, itu kan bisa dikaitkan dengan masa-masa sekarang, ya kan. Masa-masa sekarang kalian belajar di rumah, ya kan, kamu bisa bertanya sama orang tua itu juga merupakan guru kan gitu. Atau mungkin tetangga, semua orang bisa dijadikan. Kadang adik kita juga guru Pak. Iya, lo kok bisa? Loh iya, contohnya misal hal-hal kecil kan kadang anak kecil itu kan polos ya Pak, hal-hal kecil kadang dia bahagia sama hal kecil, kita harus bahagia terhadap apa yang kita alami walaupun sekecil apapun. Iya. Kadang pembelajaran kan nggak harus berat ya Pak, maksudnya nggak harus nilai moral yang berat gitu, yang kecil-kecil kan juga termasuk pelajaran menurut saya. Iya betul ya, jadi semua tempat itu bisa dijadikan sekolah juga, ya, di rumah. Terkadang kalau kita berwisata mungkin di pegunungan juga kita belajar di situ. Terus di rubrik selanjutnya kisah teladan, belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim tentunya ya kita tahu sendiri ya, Nabi Ibrahim itu apa menurut kamu? Nabi yang kesabarannya itu subhanallah banget Pak. Kesabarannya luar biasa, ya kan. Karena di sini juga sudah dijelaskan bahwa di rubrik ini ada kutipan di kisah teladan, keimanan manusia tidak terlepas dari ujian. Semakin tinggi imannya, semakin deras pula ujiannya. Semakin berat timbangan iman seseorang, semakin berat juga ragam ujian dan cobaan yang akan dihadapi. Nah ini kan Nabi Ibrahim itu sangat sabar, ya kan, diuji melalui putranya sendiri yang namanya Nabi Ismail, ya kan. Beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih siapa? Karena memang ketaatan beliau Nabi Ibrahim kepada Allah, lalu Nabi Ibrahim sanggup menyembelih, tapi akhirnya berubah, iya kan, menjadi domba. Jadi itu. Terus lanjut rubrik siraman kolbu. Nah ini yang penulisnya adalah Ibu Haja Khoridah SAG MPD, yang berjudul Panah Kebenaran dan Tombak Kebatilan. Batilan itu apa sih? Keburukan, ya betul. Ini ada kutipan yang bagus. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di lubuk matamu. Ini adalah kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i.
Terus baliknya lagi ada rubrik kompi. Ya, memaknai pembeda. Penulisnya adalah Bapak Haji Arif Riyadi LC MAG Al-Furqan. Nanti di pembahasan ini sangat kompleks sekali, jadi kalian bisa mengetahui bahwa yang namanya tema majalah An-Nahl yang bertemakan Furqan itu ada di sini. Jadi kita itu harus memaknai pembeda. Jadi seperti itu. Terus lanjut ada ya fenomena itu orang-orang yang berpengaruh di negara kita. Ada Bapak Menteri Pendidikan ya kan, Mas Nadiem, ada Mbak Dian Pelangi, ada Tantowi Ahmad, terus Bu Asma Nadia, terus Stephanie Kurlo yang berpengaruh. Terus di rubrik selanjutnya ada karya Indonesia. Nah ini harus diketahui oleh generasi muda nih. Coba mengenal, ini kan judulnya mengenal gamelan, kalender Jawa dan keris. Ini tradisional dari mana? Jawa. Dari Jawa, dari suku Jawa. Nah, gamelan sendiri itu alat musik tradisional yang dimiliki oleh suku Jawa. Terbuat dari apa sih? Emas dan tembaga. Ya, emas dan tembaga. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan Keren ya, negara, Pak. oh ya sangat keren sekali. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, gimana sih keunikannya itu, keistimewaannya itu yang mana sih? Ya itu apa? Dari segi bahannya. Bahannya itu ternyata terbuat dari logam mulia. Terus juga apa? Tidak banyak, bahkan nggak ada negara lain yang mempunyai gamelan seperti keris dan lain-lain. Iya. Jadi gamelan itu aslinya itu sangat mahal yang belum punya, negara lain itu belum punya ya kan. Dulu aslinya itu gamelan itu terbuat dari bahan emas dan tembaga. Emas itu kan mahal sekali ya, apalagi Mas Dimas itu kan mahal. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu seperti itu. Emas dan tembaga itu bahan dari gamelan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah populer saat ini itu kan rebana ya. Rebana itu kan terbuat dari bahan apa? Itu kulit Kulit apa? sapi. Kulit sapi. Kulit Ya. badak mungkin, Pak. Kulit badak. Itu kulit sapi ya. Kulit sapi dibandingkan dengan emas itu mahal mana? Emas. Ya mahal emas ya. Betul. Terus ada lagi kalender Jawa. Nah, kalender Jawa itu dibuat oleh nenek moyang kita ya, yang punya keistimewaan. Jadi keistimewaannya itu adalah kalau sekarang itu sudah punya alat ya kan, alat untuk apa itu namanya menghitung jumlah dari ini apa itu namanya? Weton. Iya, kalau di Jawa itu kan berdasarkan weton atau mungkin bulan, hitungannya bulan. Jadi ilmu Jawa itu ilmu titen. Jadi kalau di kalender itu ada berapa sih? Kalender Jawa, terus kalender apa? Masehi, terus Hijriyah. nah Hijriyah. Yang paling unik itu kalender Jawa. Kalender Jawa itu kan dia menentukannya berdasarkan bulan. Ada wage, pahing. Nah. Nah, kalau Pak aku. Wage, pahing, pon, ya kan, legi. Nah, terus ada lagi karya Indonesia, yaitu adalah keris. Nah, keris ini kalau kita amati, kalau kita telusuri sejarahnya pembuatan keris itu kan dari nenek moyang kita. Dan ini mungkin banyak generasi muda yang belum diketahui ya bahwa keris itu cara membuatnya tidak sembarangan. Aslinya dari nenek moyang kita itu dulu mengambilnya dari batu meteor. Apa aman? Luar biasa. Terbang dulu, Pak. Ya enggak, batu meteor itu kan kalau jatuh, nah itu diambil oleh nenek moyang kita, terus dijadikan sebuah keris. Itu yang mungkin belum diketahui oleh generasi bangsa, generasi muda saat ini. Biasanya kan terbuat dari kuningan betul. atau sejenis. Iya.
Terus ada lagi fenomena pembelajaran jarak jauh di masa pandemi corona. Saya yakin mungkin murid-murid saat ini sudah mengalami semua ya yang namanya PJJ, suka dukanya pasti kalian alami. Terus ada lagi rubrik free space yang berjudul, nah ini judulnya Jawa ya, uripe otak mergo mikir, uripe ati mergo pikir. Uripe otak berarti hidupnya otak manusia itu karena mikir ya kan, karena pikiran. Tapi kalau hidupnya dari sebuah hati itu karena mergo pikir ya, karena pikir. Jadi gitu. Terus rubrik selanjutnya adalah kolom alumni. Nah ini belajar matematika itu mudah. Nah kemarin kan kamu sendiri ya yang mewawancarai ya kan. Intinya itu apa sih tips untuk belajar matematika supaya mudah? Karena banyak siswa yang kalau sudah mendengar kata matematika mungkin langsung down. Betul. Jadi kemarin waktu mewawancarai Mas Rashif Aulia Mahmud itu beliau masnya itu banyak bilang pahami konsepnya, terus rumusnya harus dipahami, pokoknya intinya harus memahami konsepnya dulu gitu. Iya. Ya itu tips ya kan. Mungkin bisa untuk yang sobat Anahel bisa belajar dari Mas Rashif atau bisa kalian baca di majalah Anahel. Terus ada lagi, nah ini sosok pahlawan. Nah sosok pahlawan kita ambil Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Kan kita harus tahu ya kan bahwa pahlawan-pahlawan di negara kita ini kan banyak sekali, ya kan. Salah satunya Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau itu kan pendiri organisasi Muhammadiyah. Nah, ini mungkin yang banyak yang belum diketahui adalah organisasi Islam di Indonesia itu kan banyak ya kan. Ada NU, ada Muhammadiyah. Wah, pokoknya banyak sekali. Nah, ternyata pendiri organisasi Muhammadiyah dan pendiri organisasi NU yang dikenal Bapak Mbah siapa? Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ternyata gurunya sama. Satu guru. Gurunya Mbah Ahmad Dahlan dan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu sama. Jadi tidak terus punya anggapan yang beda terus akhirnya berselisih, tidak. Jadi dulu itu sama. Yang ngajarin aja sama. Nah, sama, iya betul. Ini kan Muhammadiyah dan itu kan adalah nama organisasi ya, bukan agama ya, hanya organisasi Islam. Jadi itu. Nah di kutipan ini beliau juga pernah mengatakan sejak awal dari peristiwa ya, sejak awal Dahlan itu telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, banyak sekarang lembaga pendidikan ya kan, ada SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah ya kan. Terus ada lagi lembaga kesehatan juga seperti Stikes Muhammadiyah, terus klinik Ashifa Muhammadiyah dan sebagainya yang sifatnya itu sosial. Kalau kita flashback di sejarahnya Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang beliau itu luar biasa, pengorbanannya terhadap pendidikan itu luar biasa. Bahkan beliau itu rela miskin demi pendidikan itu luar biasa. Terus lanjut ada rubrik figur. Nah ini kita membahas mengenai Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh itu adalah simbol kejayaan Islam di Nusantara. Nah kalau kita flashback ya kan, Indonesia sebelum ada kata Indonesia itu namanya adalah Nusantara. Iya betul, Nusantara. Iya kan? Dulu kan mimpinya siapa itu namanya? Dari kerajaan Majapahit yang punya keinginan besar untuk mempersatukan. Nah, siapa? Gajah Mada. Iya, Gajah Mada.
Iya. Jadi Indonesia itu dulu, ya kan, sebelum terbentuknya Indonesia itu ada kata Nusantara, ya kan. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu sebenarnya sudah jaya, bahkan apa ya, mungkin bisa menguasai separuhnya dunia dulu itu. Itu luar biasa. Salah satunya adalah kerajaan yang ada di Aceh. Sebelumnya ada lagi. Sebelum ada kerajaan Samudra Pasai itu ada lagi. Nah, terus lambat laun, iya, terus lambat laun ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam itu muncul kerajaan Samudra Pasai, kan itu. Nah, terus lanjut go green, ya kan, pemanfaatan lahan sempit. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Terus ada lagi cerita inspirasi. Nah, hanya cerita. Kamu sudah baca apa belum? Belum. Nanti dibaca. Ini ceritanya sangat menginspirasi. Jadi gitu. Dan gitu aja yang kita review majalah pada hari ini. Nanti kalau sobat Anahel, ya kan, sudah mempunyai, bisa kalian baca. Ini sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi. Dan ya sangat berkaitan dengan masa-masa yang sedang terjadi saat ini. Dari itu, ya, sekian dari podcast Story Anahel kali ini. Semoga sobat Anahel di rumah bisa membaca dan menjadikan majalah ini sebagai inspirasi kalian. Sekian dari saya dengan Bapak Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.